Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mengungkap ayat ketuhanan. Ayat ketuhanan secara global ada dua sisi. Sisi ayat yang menunjukkan Tuhan di atas titik-titik, dan sisi ayat yang lain menunjukkan bahwa Tuhan dekat titik-titik. Bila yang kalian imani hanya satu sisi ayat tersebut di atas, maka tauhid kalian disebut bertauhid bermata sebelah. Karena yang kalian imani hanya satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain. Yang dimaksud ingkar di sini secara kalian memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sisi ayat yang lain, dan yang demikian kalian pasti ingkar atau mengabaikan seruan ayat Al-Quran. Yang sesungguhnya seruan ayat itu sebagai kunci benar dan salahnya iman, yang iman Islam atau yang dapat membedakan orang yang memuja berhala dengan yang menuhankan pencipta alam semesta beserta semua isinya. Semua ayat Al-Quran wajib diimaninya. Yang ingkar satu ayat disebut kafir. Sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik, sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, keduanya wajib diimaninya. Dalam mencari atau memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipahami hanya satu sisi ayat, karena tidak ada di 99 asmanya, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan Tuhan Maha Atas, Tuhan Maha Dekat, Tuhan Maha Menyatu. Yang ada Tuhan Maha Tinggi, Maha Luas, Maha Besar, Maha segala-galanya, dan semuanya Maha Sempurna. Sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik. Yang imannya hanya satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, apa kalian dapat memahami atas yang hakiki yang mana? Sedangkan bumi ini bulat dan terus berputar sampai akhirnya zaman alam semesta ini. Bulat sama dengan 129.600 derajat, anggap titik nolnya di atas Ka'bah, yang berarti Amerika sebagai titik bawah. Lalu bila siang hari apa malam hari posisi atas yang hakiki. Dan bagaimana yang ada di kutub utara di bulan-bulan tertentu tidak ada malam sama sekali, kalian yang mengimani bumi ini tidak demikian. Kami ajukan pertanyaan, bagaimana atas terjadinya di kutub utara sampai tidak ada malam hari sama sekali? Dan jawablah dengan teori yang kalian imani atau yang kalian percayainya. Begitu juga dengan yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja. Mereka merasa dirinya bersatu dengan Tuhannya. Pertanyaannya, apa ada kalimatnya Tuhan Maha Menyatu, Maha Dekat? Yang ada hanya Maha menjemitkan semua makhluknya dan Maha luas tanpa batas. Yang merasa dirinya menyatu dengan Tuhannya, ingkar atau buta atau tidak paham dengan sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, yang tidak berubah, tidak membesar, tidak berpindah-pindah,
tidak mengecil, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau tidak demikian pasti makhluk. Begitu juga bila mati ruh akan kembali untuk menghadap di sisinya. Yang menghadap dengan yang dituju itu tidak sama. Yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat titik-titik saja. Tauhidnya persis sama tauhidnya Raja Fir'aun, bedanya berikrar sebagai Tuhan dengan tidak saja. Yang demikian ajarannya siapa? Apakah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang demikian itu? Walau kalian berguru, gurumu hanya berguru kepada syaitan atau iblis saja, atau dalam barisannya tertutupi barisannya syaitan atau iblis yang ada di sop depannya, dan mungkin kalian hafal guru-guru kalian sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat yang kalian lakukan tidak menyelisihi guru kalian, akan tetapi secara ilmu iman Islamnya jauh dari imannya umat Islam atau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sia-sia amal ibadah kalian semuanya. Karena salah dasar beragama pasti yang dipuja atau yang disembahnya berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, saat ini berhala tersimpan rapi di hati atau pikirannya pemujanya sendiri. Yang iman hanya satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Banyak juga yang tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa telah makrifat dan merasa makrifatnya tertinggi. Makrifat itu bukan ilmu tafsir huruf-huruf. Lalu bagaimana dengan syahadat kalian atau bersaksi kalian, sedang syariatnya menjadi saksi wajib? Ada yang disaksikan, kalau tidak demikian berarti saksi buta atau dusta atau bohong. Syariat itu dapat berjamaah, akan tetapi iman Islam untuk masing-masing pribadi, dan itu wajib di jamaahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keilmuannya atau ahlu sunnah wal jamaah secara keilmuannya. Jangan sampai di depan sop kalian ditempati para iblis yang berjubah sebagai ulama atau para dajjalnya umat. Dajjal itu bisa jadi guru yang memutus sanad keilmuan kalian, juga bisa jadi pendukung kelompok atau golongan kalian, mereka yang membiayai golongan kalian melalui kaki tangannya dan kalian sampai tidak menyadarinya. Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua, itu hanya sebatas kiasan saja. Satu sisi yang bertauhid hanya dengan iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja. Satu sisinya yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, dan keduanya ingkar dengan seruan ayat Al-Quran yang berbunyi jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan ini menjadi kunci umat Islam yang beriman dengan benar.
atau hanya menyembah berhala yang tersimpan di dalam pikirannya sendiri. Yang pasti salah iman kalian akan merugi bila mana dalam hati atau pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Yang demikian dari pengertian yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, tegakkan tauhid untuk diri sendiri, atau jadilah Imam Al-Mahdi untuk dirimu sendiri. Jangan mengingkari ayat Al-Quran. Jadilah ahlu sunnah wal jamaah dalam hal iman Islam dan syariat agamamu. Jangan hanya hafal dengan gurumu atau sanatmu, akan tetapi yang kalian puja dewa atau dewi itu apa diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Semua yang ada diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukurlah yang ada ini hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kepadanya, bukan kepada dewa atau dewi. Kalau merasa salah akidah, segera benahi. Ini hanya penyeru saja dan hanya menggugurkan kewajiban kami, karena yang wenang memberi hidayah hanya pencipta semua alam beserta semua isinya, dan mutlak wenangnya saja. Makrifat itu bukan hanya ilmu tafsir awal beragama mengenal Tuhannya, bukan hanya menafsirkan huruf alif, lam, ha. Huruf adanya di kitab suci Al-Quran. Huruf ayat berhadapan atau berhubungan dengan kitab sucinya, sedangkan dalil berhubungan atau berhadapan dengan penciptanya. Dan yang disebut dalil itu langit bumi seisinya, dan pencipta dalil dalam siirannya beliau Gus Dur disebut kalam qadim. Begitu juga bersaksi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan huruf mim sampai dal. Kita sebagai jamaah yang ada di barisan terakhir saat ini cukup terwakili sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani dan lakukan apa yang diajarkan saja, tidak seperti yang kalian lakukan, hanya menafsirkan huruf-huruf dan meyakini Nabi Muhammad, Nur Muhammad, Ruhmu, Tuhanmu, kalian pahami. Jadi satu kesatuan dalam dirimu sendiri, lahir batin, dan mukal tidak, dan malah tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang demikian itu sanad keilmuannya kepada siapa? Kalau tidak ke iblis yang berjubah ulama. Ada seorang titik-titik yang menjadi calonnya, calo yang dianggap wali, bahkan katanya pimpinannya para wali, dan dianggap dapat menjadikan semua orang menjadi wali asal mau bayar mahar
sekian persekian juta. Jangan bodohi umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalian akan kualat loh. Dulu titik-titik itu menjadi idola kami. Setelah tahu seperti itu kami titik-titik, dan semoga beliau cepat sadar. Karena sebentar lagi merah putih akan menuju ke barat yang membawanya bapaknya sama dengan bapaknya baginda Nabi Muhammad. Yang disebut bapaknya Nabi itu beliau baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nenek moyang orang Nusantara kita Siti Khoturah dari istri ketiga beliau Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dan tanah Nusantara ini disebut Siti atau tanah Jawa atau tanah di Jawa, di bahasa Jawanya Siti itu Siti. Dan semoga iman hidayah selalu terlimpahkan ke umat manusia, karena semua manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan ini. Bila tauhidmu bermata sebelah, jangan merasa menjadi pengikutnya Imam Al-Mahdi. Tauhidmu, kepercayaanmu yang hanya memandang ayat ketuhanan yang hanya sebelah mata otak, sebelah mata otakmu yang akan dihancurkan Imam Al-Mahdi. Kalian itu hanya para pelaku bid'ah yang tidak pernah dilakukan semua nabi, semua rasul, karena dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan. Seruan ayat Al-Quran itu kunci iman Islam yang benar dan salah. Yang ingkar hanya para pemuja berhala yang ada di dalam hati pikirannya sendiri. Bila hanya menyembah berhala, jangan harap surga yang sesungguhnya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalam.